أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, hari Ahad tanggal 13 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 24 Maret 2024. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan pertolongan dari Allah, kita semua bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya, sebagai pendahuluan, di sini kita perhatikan banyak orang yang bulan Ramadan ini sepertinya mereka malas-malesan, atau mungkin mereka males beneran. Mereka lalai, sehingga buat mereka tidak menikmati indahnya berpuasa. Buat mereka tidak menikmati ngaji Quran tadarusan. Mereka tidak merasakan bagaimana nikmatnya tarawih. Maka banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang mengingatkan bahwa kalau Ramadan itu harus semangat. Kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini momen istimewa, momen mahal, momen jarang-jarang. Setahun cuma sekali. Maka ada satu cara supaya kita lebih bersemangat dalam Ramadan kita, yaitu kita membayangkan jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, sehingga dari situ kita bakal lebih bersemangat. Kita sering dengar ada 3 hadis lah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi dia puasanya nggak kepaksa gitu. Dia lakukan dengan penuh keimanan, dia lakukan, dia mengharap pahala dari Allah. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dia menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Termasuk hadirnya kita di sini insya Allah ibadah. Kita hadir dengan penuh iman, tidak terpaksa. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan. Kemudian satu lagi terakhir ada hadis, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dilakukan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, ini semua, yang pertama tadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, yang kedua barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, dan yang ketiga barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu semua bakalan bisa lebih maksimal kalau kita membayangkan jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, sehingga puasa kita bakal lebih maksimal, ibadah kita bakal lebih maksimal, berburu Lailatul Qadar kita juga bakal lebih maksimal. Sehingga mereka-mereka yang masa bodoh dengan bulan Ramadan, makan di siang bolong, di balik gorden, sebagian terang-terangan, mereka yang males sholat, mereka tidak taraweh, sibuk sama dunia, jangan-jangan gak mikir mati. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, aksiru zikra hadhimil lazzat. Ya, kalian harus banyak mengingat penghancur kenikmatan. Dan penghancur kenikmatan itu adalah kematian. Lagi nikmat-nikmat tahu-tahu mati. Lagi asik-asik tahu-tahu mati. Maka kita ingat mati, mati, dan mati, sehingga apa? Ibadah kita bisa lebih maksimal. Dan di semua sisa umur kita ingat mati, sehingga apa-apanya bisa lebih maksimal. Kita ingat mati, jangan-jangan ini buka puasa bersama terakhir kita, sehingga bisa bakal lebih maksimal. Kita ingat mati, jangan-jangan ini sholat maghrib terakhir kita, jangan-jangan ini Jumatan terakhir kita, sehingga bakal bisa lebih maksimal. Nah, ini sebagai pendahuluan. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang meraih hidup bahagia. Pembahasan kita tentang meraih hidup bahagia. Maka di sini kita perhatikan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari sama orang-orang, sehingga setiap hari mereka beraktivitas dengan aktivitas yang berbeda-beda. Tujuannya yang mereka cari adalah pada pengen bahagia. Jadi sekali lagi, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari sama orang-orang. Tiap hari mereka aktivitas beda-beda, yang mereka cari adalah pengen hidup bahagia. Seandainya kebahagiaan bisa dibeli pakai uang, maka yang bahagia cuman orang-orang yang punya uang saja. Seandainya kebahagiaan bisa dibeli pakai duit, yang bahagia cuman orang-orang kaya doang. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Mentang-mentang duitnya banyak dijamin hidup bahagia? Tidak. Mentang-mentang udah punya rumah sendiri, udah gak ngontrak lagi, dijamin hidup bahagia? Tidak.
Mentang-mentang punya mobil, mentang-mentang udah punya kerjaan tetap, dijamin hidup bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan itu adalah tenangnya hati. Kebahagiaan itu adalah lapangnya dada. Dan sekali lagi, kebahagiaan tidak bisa ditentukan dengan sedikit banyaknya harta seseorang. Nggak mentang-mentang duitnya banyak dijamin bahagia, tidak. Akan tetapi kebahagiaan bisa diusahakan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengusahakan kebahagiaan ini? Bagaimana kita meraih hidup bahagia? Maka kata ulama, kebahagiaan ini bisa kita dapatkan yang pertama di antaranya adalah dengan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka pasti mendapatkan kebahagiaan. Sama Allah dijanjikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bakal dapat kebahagiaan. Walaupun gak punya rumah, walaupun masih ngontrak, walaupun kagak punya mobil, walaupun duitnya dikit, walaupun orang kaya, walaupun punya mobil, walaupun punya rumah, selama dia orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jamin bakal hidup bahagia. Apa buktinya? Buktinya adalah Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, man amila amalan salihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Maka ini adalah iman dan amal soleh. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, bakal kami kasih hidup bahagia. Orang yang beriman dan beramal soleh sama Allah bakal dikasih hidup bahagia. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kepada mereka akan kami berikan balasan terbaik amalan yang telah mereka lakukan. Makanya berarti kesimpulannya meraih hidup bahagia yang pertama adalah dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh, seseorang dapat memperbaiki kondisi hatinya. Duitnya dikit, karena dia punya iman dan amal soleh, dia bisa memperbaiki kondisi hatinya, tetap bahagia dia. Rumahnya masih ngontrak, karena dia punya iman dan amal soleh, dia bisa memperbaiki kondisi hatinya, dia tetap bisa bahagia. Duitnya banyak, karena dia punya iman dan amal soleh, dia bisa memperbaiki kondisi hatinya. Dia bisa memperbaiki tingkah lakunya, urusan dunia ataupun urusan akhirat, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibahasakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seakan-akan mereka punya pondasi yang kokoh menghadapi berbagai kemungkinan. Kemungkinan bisa punya rumah, kemungkinan belum bisa punya rumah. Karena punya iman dan amal soleh, dia tetap bahagia. Dia punya pondasi yang kokoh. Kemungkinan proyeknya lancar, kemungkinan ada masalah, dia tetap bahagia. Dia punya pondasi yang kokoh, punya iman dan amal soleh. Kemungkinan bisa punya mobil, kemungkinan nggak bisa punya mobil. Kemungkinan duitnya banyak, kemungkinan duitnya dikit. Kemungkinan barangnya bisa hilang, kemungkinan hilang beneran, kemungkinan nggak jadi hilang, alhamdulillah. Yang jelas, ketika orang punya iman dan amal soleh,
dia punya pondasi yang kokoh, dia punya pondasi yang kuat, hatinya bakal tetap bahagia. Mungkin ada keluarganya yang meninggal dunia, ada keluarganya yang sakit, ada urusan bayaran ini, bayaran itu, dan lain-lain. Ada urusan proyek ini, proyek itu. Dia punya iman dan amal soleh, tetap dia bakal bahagia. Kenapa? Karena dia punya pondasi yang kokoh. Yang itu tidak dimiliki oleh mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Bawaannya sedih, bawaannya pusing, bawaannya stres. Sehingga dengan gampangnya dia mengakhiri hidupnya. Apa sebabnya? Dia nggak punya iman dan amal saleh. Makanya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka punya pondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai keadaan. Biar kagak makan, kagak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bahagia-bahagia saja dia, karena dia punya iman dan amal saleh. Orang yang tidak punya iman dan amal saleh, mungkin mereka sedih kali ya. Mereka kagak habis pikir nih gimana ceritanya, kagak makan, kagak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kesian amat. Padahal bahagia-bahagia saja. Orang-orang yang rajin ke masjid, orang ngelihat ini orang padahal rumah masih ngontrak, kayaknya ekonominya susah, cuma kok kayaknya bahagia-bahagia aja gitu ya. Ternyata dia tidak tahu di balik itu ini orang punya iman dan amal soleh. Ada orang yang kehilangan dompetnya, hilang KTP-nya, ATM-nya, STNK-nya, ngurus sana sini, tapi dilihatnya kok kayaknya bahagia-bahagia aja nih orang, kayak nggak kehilangan gitu. Mereka nggak tahu ini orang punya iman dan amal soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cara yang pertama, meraih hidup bahagia dengan iman dan amal soleh, sehingga jadilah kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang kedua, cara meraih hidup bahagia, kata ulama, yaitu dengan belajar agama, dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika seseorang menyibukkan dirinya mempelajari ilmu yang bermanfaat, seseorang menyibukkan dirinya belajar agama, maka itu akan mengalihkan perhatian hatinya kalau ada sesuatu yang bikin dia galau, kalau ada sesuatu yang bikin dia sedih. Karena dia sibuk belajar agama, jadi kagak sedih. Bahkan ketika orang itu belajar agama, ini bisa melupakan hal-hal yang sebenarnya bisa menyedihkan hatinya. Karena dia belajar agama, dia kagak sedih. Motornya hilang, dia kagak sedih. Motornya hilang, alhamdulillah, berarti saya bakal dapat rezeki motor baru lagi. Walaupun utang, minjem dulu, walaupun apa, pokoknya dibawa enak aja lah gitu. Kenapa? Dia sudah sibuk belajar agama. Jadi ketika dia belajar agama, ini bisa menyejukkan hatinya, menyejukkan jiwanya, menambah semangatnya. Dia yakin Allah akan menolong dia, walaupun ekonominya mungkin susah, masih belum berhasil lagi, tapi karena dia belajar agama, dia yakin Allah akan menolong dia. Kemudian manfaat yang lain, ketika orang itu sibuk belajar agama, dia pengajian lagi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan hati, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, mereka orang-orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran.
wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan sesama mereka. Berarti mereka pengajian. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Mereka bawaannya bakal tenang. Kenapa? Karena mereka orang belajar agama. Ya, ketika sibuk pilpres, kita ini belajar agama, ya udah, yang jadi presiden ya jadi, yang enggak, udah kita gitu aja. Kita bawaannya tenang. Ya, enggak seperti mungkin sebagian orang. Mungkin kalau di luar sana sibuk, ya urusan mereka. Ini kita lagi bicara kita-kita lah, yang mungkin nggak ada kaitannya dengan politik, siapalah kita gitu kan, nggak ada sibuk-sibuknya ke sana. Kita dengar yang jadi presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya sudah, mau gimana lagi. Jadilah yang Allah berikan kekuasaan kepadanya. Kita tenang karena kita belajar agama. Indonesia yang katanya begini, begitu, insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga Indonesia ini selesai. Sekarang ini naik, itu naik, harga naik, apa naik, kita kalau belajar agama, insya Allah kita tetap ada rezekinya gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, insya Allah pemerintah kita ada perbaikan, ntar juga akhirnya murah lagi, bisa juga gitu kan. Yang jelas kita udah belajar agama aja lah, kita nggak usah sibuk-sibuk sama gitu-gituan. Insya Allah bawaannya tenang. Kata Allah, mereka bakal diberikan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan dilimpahkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di langit. Belajar agama bikin kita hidup bahagia. Cuman masalahnya zaman sekarang banyak orang yang malas-malesan hadir di majelis taklim. Sebagian mereka malas beneran, sebagian lagi malas-malesan. Pengajian, males enakan nongkrong, enakan nonton TV, enakan di rumah. Agak berat kalau pengajian. Padahal di sana ada kebahagiaan. Ada salah seorang ulama, dalam ceramahnya beliau menasehati bahwa permasalahan di masyarakat macam-macam, sebabnya satu, karena mereka pada nggak belajar agama. Mereka jauh dari masjid, mereka jauh dari majelis taklim. Kalau mereka belajar agama, mereka dekat ke masjid, mereka taklim, semua permasalahan beres. Karena solusinya ada di majelis ilmu. Permasalahan rumah tangga ada di majelis ilmu. Kemudian permasalahan warisan ada di majelis ilmu. Permasalahan urusan sama tetangga, urusan sama orang lain, dan seterusnya, semuanya ada di majelis ilmu. Semuanya sudah dijelaskan di kitab-kitab ulama, tinggal dibaca, tinggal didengerin, tinggal disimak. Maka jadilah kita orang-orang yang rajin belajar agama, agar Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Di antaranya mungkin nanti kita dengar, ada dalam hadis disebutkan ya bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau misalkannya ada sesuatu yang bermanfaat buat kita, maka kita harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Bersemangatlah terhadap hal yang manfaat buatmu, jangan lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah.
Kemudian Nabi mengatakan, apabila terjadi sesuatu, jangan berkata-kata, coba ya, seandainya ya, coba kalau begini, kalau begitu, jangan. Dalam bahasa hadisnya dibilangnya, jangan berkata-kata lau, coba ya, seandainya ya, ini itu ya, dan seterusnya. Fa inna lau tuftahu abwabasy syayatin. Karena lau ini, kata-kata seandainya bisa membuka pintu setan. Maka di sini kita perhatikan, kayak kita berangkat kerja, ini kan manfaat buat kita, jadi dapat pendapatan gitu kan ya. Kita bicara dunia sedikit lah gitu. Kemudian tiba-tiba kita berangkat kerja, tahu-tahu ban motor kempes, tahu-tahu di mana macet. Akhirnya apa? Aduh, coba ya tadi begini, coba ya. Jadi yang ada bawaannya apa? Sedih. Orang yang tahu hadis ini, dia nggak akan berkata begitu, sehingga bawahnya tidak sedih, hatinya bakal bahagia. Kenapa? Karena dia belajar agama, jadi tahu yang bikin sedih nggak bakal dilakuin. Biasanya kalau ada yang bikin sedih, kita alhamdulillah. Kalau ada yang bikin senang, kita alhamdulillah. Bedanya kalau bikin senang, kita alhamdulillah aja. Tapi kalau bikin sedih, kita bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga kalau kita nanya kepada orang, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, berarti dia lagi senang. Tapi kalau kita nanya sama orang, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Kayaknya nggak lagi enak badan tuh Bapak kan? Atau mungkin Bapak itu lagi mikirin apa gitu ya, seperti itu. Yang jelas alhamdulillah apa-apanya. Kemudian yang lainnya, agar kita hidup bahagia, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir kepada Allah bisa bikin hati bahagia. Makanya kadang-kadang di masyarakat kita ada orang yang marah-marah ya. Akhirnya ada yang datang bilangnya apa? Istighfar. Tadi astagfirullah. Kebahagiaan masuk ke dalam hatinya pelan-pelan. Atau ketika kita punya urusan apa, kita ingat Allah, ya Allah, ini kok urusan berat banget, tolong berikan kemudahan. Jadi bawahnya enteng, hatinya tetap bahagia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah bakalannya apa? Bakalannya bahagia. Yang lainnya, kita juga bisa bahagia dengan kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena senjata utama orang yang beriman adalah doa. Jadi kita bisa minta, kita bisa berdoa kepada Allah biar kita bahagia. Kita pengen apa? Kita lagi ada proyek, pengen supaya lancar, berdoa kepada Allah biar lancar. Kalau lancar kan kita bahagia. Kemudian kita punya urusan apa, kita minta kepada Allah biar lancar. Kalau lancar kan kita bahagia. Kita minta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW melakukannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau pernah berdoa, Allahumma ya Allah, rahmataka arju, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau berikan beban kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan tolong perbaiki urusanku semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga berdoa. Maka kita pengen bahagia, di antara caranya apa? Berdoa kepada Allah biar kita hidup bahagia.
Biar kita punya iman dan amal soleh digampangin, minta sama Allah. Biar kita enteng hadir di majelis taklim, minta sama Allah. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, kita bisa bahagia caranya dengan kita tawakal hanya kepada Allah saja. Jadi kita bersandar hanya kepada Allah saja. Jangan kita bersandar kepada orang lain, tawakal kepada orang lain. Jangan ngandelin orang lain, kita ngandelin Allah saja. Jadi kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah ujung-ujungnya bahagia. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan kelapangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Karena kita tawakal hanya kepada Allah. Kita ada urusan apa nih? Ada dua orang punya urusan yang sama. Yang satu dia bilang dia punya teman jam terbangnya udah tinggi, pasti goal, pasti berhasil. Tau-taunya gagal, sedih dia. Kenapa? Karena dia tawakalnya sama temennya, dia ngandelinya temennya, bersandar kepada selain Allah. Beda sama yang satunya lagi. Dia punya proyek yang sama, bertawakal hanya kepada Allah. Berhasil proyeknya, alhamdulillah dia bahagia. Ketika gagal proyeknya, dia bilang apa? Alhamdulillah belum rezeki. Bahagia juga dia. Karena apa? Bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, barang siapa yang cuman ngandelin Allah doang, bakal Allah kasih kecukupan, bakal Allah kasih kebahagiaan. Sehingga ketika seseorang bersandar hanya kepada Allah, Allah bikin bahagia dia. Ketika seseorang bertawakal hanya kepada Allah, Allah bikin bahagia. Segala apa yang dia butuhkan urusan agama dan dunianya, Allah bikin bahagia. Ya, lagi ada pelajaran tahsin hafalan Quran. Gimana Pak? Udah hafal belum? Alhamdulillah belum. Lagi diusahain, insyaallah. Bahagia dia. Bahagia. Dia minta kepada Allah biar dimudahkan hafal, tapi belum rezekinya. Bahagia dia. Ada orang dagang, ya kan? Ternyata dagangannya habis, ya alhamdulillah pasti bahagia ya. Tapi qadarullah satu hari dagangannya tidak habis. Kemudian ketika ditanya, gimana Pak? Hari ini lancar? Alhamdulillah masih sisa. Bahagia dia karena dia bersandar hanya kepada Allah. Tapi kalau dia ngandelin temannya, waduh, parah hari ini. Kenapa? Ini presiden disalahin. Emang urusan apa? Dia dagangnya di mana, presidennya di mana gitu kan? Dia lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang temennya ya disalahin, tuh si fulan tuh tadi janjian jam 1 kagak nongol-nongol gara-gara dia, jadi kagak habis barang. Dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sedih, tidak bahagia. Oleh karenanya kita kembali kepada apa yang disampaikan di awal. Yang pertama, orang tiap hari aktivitas beda-beda pada pengen bahagia. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ini nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi kebahagiaan tidak bisa diukur dengan sedikit banyaknya harta seseorang. Yang ketiga, kebahagiaan bisa diusahakan. Bagaimana caranya? Dengan iman dan amal soleh, seseorang bisa berbahagia. Dengan dia belajar agama, seseorang bisa berbahagia.
Dengan dia berzikir kepada Allah bisa bahagia. Dengan dia berdoa kepada Allah bisa bahagia. Dengan dia bertawakal hanya kepada Allah bisa bahagia. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayahnya, hidayah taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas agama yang benar sampai kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kita bisa selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita dan melimpahkan keberkahan kepada kita sehingga kita terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, sebelum ditutup ada pertanyaan, silahkan Pak. Tadi saya mendengar dari ceramah-ceramah Ustaz, saya hanya kalau tidak kita tidak ampunan kita tidak akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapat perselisihan atau masalah dengan orang lain sehingga orang lain itu tidak memaafkan. Nah, kita masih berusaha untuk minta maaf kepada orang lain tersebut. Kalau tidak dimaafkan atau susah, kita tidak diterima ampunan kita kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa diterima ampunan kita itu kepada Allah, tapi masalah kita dengan perselisihan dengan orang lain itu sudah tidak ada atau sudah ditemuinya? Baik, ada pertanyaan, yaitu disebutkan bahwa kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, kita tidak akan mendapatkan maghfirah kalau kita ada urusan sama orang lain tapi belum dimaafin. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita minta maaf sama orang lain sementara orangnya sudah kagak ada, susah ditemuin dan seterusnya. Padahal kita pengen dapat ampunan. Jangan sampai kita ada urusan sampai akhirat. Yang pertama, kata para ulama, selama kita hidup di dunia, berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa ada orang yang bawa amalan segede gunung, akan tetapi dia suka zolim sama si fulan, akhirnya orang yang dizolimi di akhirat datang nagih, pengen minta keadilan, sehingga ringkasnya pahala orang tadi yang segede gunung dibagi-bagi sama yang udah dizolimin. Kemudian sampai giliran keberapa udah nggak ada lagi pahalanya buat bayar, akhirnya dosa dia dikasih ke orang yang zolim itu. Sampai akhirnya orang yang berbuat kezoliman yang numpuk cuman dosa doang, kagak ada nilai pahala. Nasihatnya adalah kalau kita zolim sama orang harus minta maaf. Bahkan kalau perlu kita bayar gara-gara dia nggak mau maafin, sampai dia bilang saya mau maafin tapi bayar 2 juta, mau bayar 2 juta mumpung duit masih laku, karena di akhirat duit udah nggak laku. Minta maaf, dia bilang saya nggak mau maafin, kalau mau bayarin kontrakan setahun. Gimana? Bayarin kontrakan setahun. Tapi jangan bilang-bilang sampai kita zalimin nih.
Kemudian bagaimana caranya kalau misalkannya yang dizolimin sudah hilang, nggak tahu kemana, nggak bisa ditemuin, nomor telepon putus dan lain-lain. Caranya adalah kita banyak melakukan kebaikan. Kalau memang berupa haknya kita sedekahkan, niatkan pahalanya untuk yang bersangkutan. Jadi kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Ada momen kebaikan apa aja kita nongol. Ada momen kebaikan apa nih? Ada tetangga numpang parkir motor, numpang parkir mobil di tanah kita, kasih. Jangan pelit-pelit sama orang. Ada tetangga minjem nampan, minjem penggorengan apa, kasih. Jangan pelit-pelit sama orang. Dengan niatan mudah-mudahan ini sebagai nilai kebaikan yang diterima, penghapus kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Sholat 5 waktu, datang terus ke masjid berjamaah. Ada pengajian, ikut terus. Ada momen sosial, nimbrung. Tujuannya agar Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, wallahu alam. Sambil kita berdoa kepada Allah, istighfar, minta ampun, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Ya, demikian. Saya kira cukup ya. Satu, insya Allah sudah sangat bermanfaat pertanyaannya. Ya, semoga Allah jadikan hadirnya kita di sini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Selanjutnya diserahkan kepada pembawa acara, kepada Pak Haji Agung. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.